Ia pernah berada di puncak orang terkaya di Asia dengan kekayaan bersih 61,7 miliar dolar AS. Pada tahun 2019, jurnal terkenal Foreign Policy memilihnya sebagai salah satu dari 10 pemikir yang mempunyai pengaruh besar terhadap dunia di masa lalu. Kerajaan bisnis yang ia ciptakan telah sepenuhnya mengubah gaya hidup dan pola konsumsi 1,4 miliar penduduk Tiongkok. Dia adalah Jack Ma. Netizen dari kalangan muda lebih suka memanggilnya Daddy Ma. Juga ada yang mengatakan dia adalah nabi sejaman. Prediksinya mengenai e-commerce, harga rumah, teknologi, perdagangan global dan bidang lainnya kini terbukti secara akurat. Namun setelah Jack Ma berpidato di Ban Summit 2020 pada 24 Oktober, ia tiba-tiba lenyap secara misterius dari pandangan publik. Seminggu kemudian pada tanggal 3 November ketika itu, media merilis berita besar. Jack Ma diwawancarai oleh 4 regulator termasuk Bank Sentral Tiongkok. Keesokan harinya, penawaran umum perdana IPO Ed Group yang awalnya telah disetujui di Bursa Efek tiba-tiba ditangguhkan 48 jam menjelang tanggal pencatatan awal. Pada September 2021, di konferensi tahunan Kode Corn, ketika manusia terkaya di dunia, Elon Musk ditanya oleh pembawa acara bagaimana dia memandang kondisi perkembangan industri teknologi Tiongkok. Musk terdiam sejenak, kemudian justru balik bertanya, "Apa Anda tahu kemana perginya Jack Ma?" Pembawa acara jelas tersentak bingung dan hanya bisa berkata, "Saya pribadi tidak tahu. Apakah Anda tahu?" "Saya juga tidak tahu. Saya hanya penasaran. Tahukah Anda kemana perginya Jack Ma?" Kata Elon Musk balik bertanya, "Where is Jack Ma?" Where is Jack Ma? I know. Do you know? No, I'm curious. Sejak pidatonya di Shanghai Ban Summit akhir tahun 2020 lalu, Jack Ma dikabarkan bepergian ke luar negeri. Hingga 27 Maret 2023, Jack Ma yang sudah lama menghilang tiba-tiba muncul di Hangzhou dan mengunjungi Hangzhou Yungu School yang ia dirikan bersama para eksekutif Alibaba. Saat itu, Jack Ma yang tampak di depan kamera ini hanya berbicara tentang pendidikan, tutup mulut tentang bisnis. Dalam beberapa hari terakhir tahun 2023, Bank Sentral Tiongkok mengumumkan bahwa aplikasi pembayaran seluler Ed Group (Alipay) tidak lagi menjadi pengendali yang selama ini dilakukan oleh Jack Ma. Apa yang dialami Alibaba Group sejak didirikan pada tahun 1999 hingga saat ini pada tahun 2024. Mengapa Jack Ma tiba-tiba menghilang dan mengapa muncul lagi tiba-tiba? Prediksi mengejutkan apalagi yang pernah dikatakan Jack Ma. Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Hari ini kita akan kupas sejenak tentang Jack Ma dan kerajaan bisnisnya. Pada akhir Oktober 2020, The China Finance 40 Forum mengadakan Ban Summit kedua di Shanghai. Tema KTT ini adalah Crisis and Opportunities New Finance and New Economy in a New Situation, atau krisis dan peluang keuangan baru dan ekonomi baru dalam situasi baru. Pada hari kedua pertemuan, atau tanggal 24 Oktober 2020, Jack Ma menyampaikan pidato selama 20 menit dengan status sebagai salah satu ketua kelompok tingkat tinggi PBB untuk kerjasama digital. Di awal pidatonya, ia menyindir dirinya dengan mengatakan, "Saya bukan seorang profesional. Saya hanya ingin menyampaikan beberapa pandangan profesional dari sosok non-profesional, karena menurutnya, banyak profesional saat ini sudah tidak profesional lagi." Berbagi pendapat profesional dari seorang non-profesional. Untungnya, saya menemukan bahwa sebagian besar tokoh profesional tidak lagi mementingkan profesionalitas. 分享一些非专业人士的专业看法，
所幸呢，我发现现在绝大部分专业人士已经不讲专业了。Jack Ma kemudian mengatakan bahwa permasalahan yang dihadapi sektor keuangan Tiongkok tidak sama dengan permasalahan yang dihadapi negara-negara barat. Ini bukan tentang risiko sistemik di bidang keuangan, karena keuangan Tiongkok pada dasarnya tidak memiliki sistem. Yang kita hadapi adalah risiko lemahnya sistem keuangan. Keuangan Tiongkok, seperti halnya industri keuangan di negara-negara berkembang baru lainnya, masih berada dalam tahap remaja dan sistemnya belum matang. Karena keuangan Tiongkok pada dasarnya tidak memiliki sistem. Jack Ma juga mempertanyakan sistem regulasi Tiongkok. Ia mengatakan bahwa pengawasan dan pengelolaan merupakan dua hal yang berbeda. Pengawasan adalah mengawasi perkembangan Anda, dan manajemen kelola adalah mengatasi bila ada masalah. Namun kemampuan kita dalam mengelola ini semakin kuat, sementara kemampuan pengawasan jelas sangat lemah. Inovasi yang baik tidak takut pada regulasi. Yang dikhawatirkan adalah regulasi kemarin, masa lalu. Kita tidak bisa mengelola bandara seperti mengelola stasiun kereta api, dan kita tidak bisa mengelola masa depan dengan cara kemarin atau masa lalu. Jack Ma juga menyebutkan secara gamblang bahwa ketika Anda meminjam 100.000 yuan dari bank, Anda akan sedikit panik. Jika meminjam 10 juta yuan, Anda dan bank akan sedikit panik. Meminjam ratusan juta yuan, Anda tidak perlu panik sedikit pun, tapi bank akan panik. Bank juga mempunyai kebiasaan memberikan pinjaman kepada perusahaan baik yang tidak membutuhkan uang, sehingga banyak perusahaan baik menjadi perusahaan buruk. Yang hadir di Ban Summit ini adalah para pejabat dari badan regulasi pemerintah dan kepala dari berbagai lembaga riset keuangan besar. Kata-kata Jack Ma ini sama saja dengan menampar muka mereka. Sebenarnya, ini bukan kali pertamanya Jack Ma melontarkan pernyataan mengejutkan di depan publik. Pada tanggal 26 Agustus 2019, Jack Ma menghadiri Smart China Expo 2019 yang diadakan di Chongqing. Dalam pertemuan tersebut, dia menyampaikan bahwa teknologi itu adalah hasil perkembangan, bukan dari pengawasan. Saat ini Tiongkok mempunyai banyak sekali dokumen yang menyatakan apa yang tidak boleh dilakukan, apa yang dilarang keras, tidak boleh begini begitu dan sebagainya. Kebijakan seharusnya merangsang semangat masyarakat, menginspirasi upaya masyarakat, dan mendorong perkembangannya hal-hal baru. Pada tahun 2015 lalu, pembawa acara dan Jack Ma membahas masalah privasi data di forum Davos. Pembawa acara bertanya kepada Jack Ma, apakah Jack Ma akan menyerahkan data pribadi masyarakat jika pemerintah memintanya? Apa yang akan Anda lakukan jika pemerintah meminta data dari Anda? How do you handle that if the Chinese government, they say we want to see your files? Jika diperlukan untuk keamanan nasional, kami akan mengizinkan departemen terkait untuk melihat datanya. Tetapi tidak jika karena alasan lain, kata Jack Ma. Selain itu, Jack Ma juga beberapa kali menegaskan kepada timnya bahwa kita harus mencintai dan menghormati pemerintah, tapi tidak boleh menikah atau terikat dengan pemerintah. Harus mencintai dan menghormati pemerintah, tapi jangan nikahi mereka. In love with the government, don't marry them. Lantas, kenapa Jack Ma berani terus berbicara seperti ini? Kita mungkin bisa menemukan jawabannya dari pengalaman wirausahanya. Pecundang. Jack Ma lahir pada 10 September 1964 di Provinsi Hangzhou dengan nama Mandarin Ma Yun. Ia lahir dari keluarga miskin yang menjadi korban dari revolusi kultural. Ayahnya, Ma Laifa, merupakan juru foto pada Hangzhou Photography Agency. Ibunya, Cui Wencai, bekerja sebagai buruh pabrik. Nama Jack diberikan oleh seorang turis yang datang ke Hangzhou karena menggunakan jasa guide darinya. Jack memiliki kakak laki-laki dan adik perempuan. Keluarganya tumbuh dalam bayang-bayang partai komunis yang terisolasi dari dunia barat ketika itu. Saya hanya ingin cari kerja, tetapi karena tidak dapat, saya yang ciptakan sendiri pekerjaan itu. Tandasnya, di masa kecilnya,
Ma Yun sering dibully oleh teman-teman sekelasnya karena perawakannya yang kurus. Dia juga akan mengepalkan tinjunya dan dengan berani melawan para pengganggunya. Suatu ketika, Jack Ma mendapat 13 jahitan di kepala karena berkelahi dengan teman sekelas. Meski Jack Ma memiliki pandangan yang cerdas, namun sama sekali tidak mewarisi penampilan tampan dari kedua orang tuanya. Tulang pipinya menonjol dan pipinya cekung, kepalanya lebih besar di bagian atas dan lebih kecil di bagian bawah. Bertahun-tahun kemudian, dia juga mendapat julukan E.T., extraterrestrial, makhluk berbentuk aneh mirip alien di film E.T. Jack Ma yang gemar membaca novel silat Tiongkok karya Jin Yong dan sejak kecil bercita-cita menjadi pahlawan seperti pendekar dalam cerita silat. Prestasi akademisnya selalu berada di peringkat terbawah hingga munculnya seorang guru geografi cantik di sekolah menengah pertamanya. Untuk merangsang minat siswa dalam mempelajari geografi, guru geografi cantik itu menceritakan sebuah cerita pendek tentang dirinya. Ia bercerita bahwa suatu hari saat sedang menikmati pemandangan di Danau Barat, tiba-tiba beberapa orang bule mendatanginya dan bertanya tentang tempat wisata di Hangzhou. Guru cantik itu menjawabnya dengan lancar dalam bahasa Inggris dan membuat terkejut kawanan bule. Namun cerita ini tidak serta-merta membuat Jack Ma terdorong untuk belajar geografi, malah menyadarkannya akan pentingnya bahasa Inggris. Belakangan, Jack Ma meminta orang tuanya membelikannya radio saku. Jack Ma belajar bahasa Inggris dengan mengikuti siaran radio berbahasa Inggris setiap hari. Di saat luang, Jack Ma suka pergi ke tempat-tempat wisata di Hangzhou dan bekerja sebagai pemandu wisata gratis bagi orang asing, menggunakan kesempatan ini untuk melatih bahasa Inggrisnya secara lisan. Suatu malam di musim panas tahun 1980, Jack Ma bertemu dengan keluarga Ken Morley dari Australia di Taman Gusan, sebuah pulau alami yang muncul di kepermukaan Danau Barat, Hangzhou, Tiongkok. Dan sejak berkenalan dengan David Morley, putra Ken Morley, mereka pun menjadi sahabat karib. Keluarga Morley tetap mengadakan kontak dengan Jack Ma setelah kembali ke Australia. Semasa masih kuliah, keluarga Morley akan mengirimkan cek kepada Jack Ma setiap 6 bulan. Selama lebih dari 2 tahun, keluarga Morley telah membantu keuangan Jack Ma dengan total lebih dari $200 Australia. Jumlah uang yang cukup besar pada tahun 1980-an. Pada tahun 1985, keluarga Morley juga mengundang Jack Ma mengunjungi Australia. Jack Ma tinggal selama 29 hari di rumah keluarga Morley di Newcastle, sebuah kota kecil di Australia. Ini adalah perjalanan luar negeri pertama Jack Ma dalam hidupnya. Bertahun-tahun kemudian Jack Ma mengenang kembali bahwa jika tidak ada 29 hari itu, saya tidak akan berpikir seperti sekarang ini. Ketika Jack Ma menikah, keluarga Morley dengan murah hati memberi Jack Ma $22.000 Australia sebagai hadiah untuk membantunya membeli rumah pernikahan. Kemudian, setelah kesuksesan awal Jack Ma dalam berwirausaha, dia mengirimkan sejumlah besar uang dan hadiah untuk keluarga Morley, dan juga menyumbangkan $20 juta AS untuk Universitas Newcastle di kampung halaman Morley untuk mendirikan program beasiswa Ma and Morley. Ini merupakan sumbangan terbesar yang pernah diterima universitas tersebut. Namun ini adalah cerita lain. Berikut kita kembali ke masa muda Jack Ma. Pada tahun 1982, Jack Ma yang berusia 18 tahun ketika itu mengikuti ujian masuk perguruan tinggi. Saat itu, ia berambisi untuk masuk Universitas Peking. Namun Jack Ma tercengang setelah melihat hasilnya. Ia hanya mendapat 1 poin dalam ujian matematika. Dengan nilai seperti ini, universitas manapun tidak mungkin akan menerimanya, apalagi Universitas Peking. Karena kandas kuliah, Jack Ma pun mencari pekerjaan. Namun dalam 11 pekerjaan yang dilamarnya, Jack Ma tersingkir saat interview. Sementara itu, ketika melamar pekerjaan sebagai satpam bersama sepupunya, hanya sepupunya yang diterima dan Jack Ma ditolak.
Selain itu, dari 5 orang yang melamar pekerjaan sebagai polisi, hanya Jack Ma yang tidak diterima. Jack Ma juga beberapa kali menyebutkan dalam wawancaranya bahwa ia pernah mewawancarai KFC. Saat itu, total ada 24 orang yang diwawancarai bersama. 23 orang diterima, hanya dia satu-satunya yang gagal. 23 orang diterima, hanya saya satu-satunya yang disingkirkan, kata Jack Ma kala itu. 23 people accepted. I was the only one guy. Saat itu, Jack Ma pernah menggambarkan dirinya sebagai seorang pecundang semasa remajanya. Pada tahun 1983, Jack Ma mengikuti ujian masuk perguruan tinggi. Meski nilai matematika kali ini meningkat, namun masih tertinggal 19 poin. Pada tahun 1984, Jack Ma mengikuti ujian masuk perguruan tinggi untuk ketiga kalinya. Kali ini Jack Ma akhirnya mendapat 89 poin dalam ujian matematika, tetapi skor totalnya masih terpaut 5 poin. Untungnya, nilai bahasa Inggrisnya sangat bagus dan dia diterima di jurusan bahasa asing di Hangzhou Teachers College, sebuah kampus gurem di Tiongkok. Setelah masuk universitas, Jack Ma tiba-tiba menjadi siswa yang baik dengan keunggulan akademis. Tidak hanya termasuk yang terbaik dalam kursus profesional, tetapi juga menjadi ketua Persatuan Mahasiswa dan ketua Federasi Mahasiswa Hangzhou. Semasa kuliah, Jack Ma juga mendapat belahan jiwanya, Chang Ying, teman wanita sekampusnya, menemukan energi dan bakat luar biasa dari laki-laki kurus teman sekampusnya ini dengan penampilannya yang biasa-biasa saja. Dan selama beberapa dekade sejak itu, mereka selalu setia bersama. Pada tahun 1988, Jack Ma lulus dari universitas dan ditugaskan menjadi guru bahasa Inggris di Hangzhou Tianji University. Pada hari dia meninggalkan kampus itu, Huang Sumeng yang saat itu menjabat sebagai wakil presiden universitas tersebut berkata kepada Jack Ma, mahasiswa lain ditugaskan menjadi guru bahasa Inggris di sekolah dasar atau sekolah menengah pertama setelah lulus. Hanya karena kinerja profesional Anda yang sangat baik, saya merekomendasikan Anda untuk menjadi dosen di universitas. Kamu harus bertugas di sana, setidaknya selama 5 tahun. Jack Ma dengan senang hati pun menerimanya. Singkat cerita, pada tahun 1992, Deng Xiaoping menegaskan bahwa menjadi kaya itu mulia dan meminta rakyatnya untuk berwirausaha. Usai lulus kuliah dan mengajar bahasa Inggris di Hangzhou Institute of Electronic Engineering, Jack Ma merintis bisnis agensi penerjemah yang dinamainya HOPE atau Hangzhou Haipo Translation Agency. Bisnis itu difokuskan untuk membantu perusahaan lokal menemukan pelanggan di luar negeri. Di tengah-tengah usahanya mengembangkan agensi penerjemah, Jack Ma pergi ke California, Amerika Serikat pada 1995. Di sana ia berkenalan dengan makhluk asing bernama internet. Jack Ma kemudian berpikir untuk memperluas bisnisnya. Tak hanya membantu perusahaan lokal menemukan pelanggan di luar negeri, tetapi juga membantu pengusaha luar negeri menemukan rekan bisnis di Tiongkok. Maka, sekembalinya ke Tiongkok, Jack Ma mendirikan Hangzhou Haipo Network Consulting yang berfungsi sebagai Yellow Pages, mengindeks bisnis-bisnis di Tiongkok untuk ditemukan pengusaha asing. Jack yang berstatus sebagai guru bahasa Inggris meminta mantan-mantan muridnya menyebarkan bisnis baru ini. Perlahan, bisnis-bisnis yang digeluti mantan murid Jack ketiban untung oleh startup yang didirikan Jack Ma. Selanjutnya kemudian pada awal 1999, Hangzhou Haipo Translation Agency di Hangzhou Haipo Network Consulting bertransformasi menjadi Alibaba, perusahaan yang konon katanya memainkan peran penting dalam restrukturisasi ekonomi Tiongkok. Perusahaan yang didirikan Jack ini perlahan tapi pasti mengubah titel Tiongkok sebagai manufaktur dunia, mengalihkan slogan Made in China menjadi dibeli dari Tiongkok. Alibaba pun meroket karena memerankan posisi penting dalam ekonomi Tiongkok. Ia bahkan mengalahkan Amazon, perusahaan yang kerap dipandang sebagai biang segala e-commerce. Jack mengungkapkan,
bahwa kunci sukses Alibaba terletak pada Iron Triangle alias 3 unit bisnis Alibaba, yakni e-commerce, logistik, dan finansial. Di sisi e-commerce, melalui Alibaba, Jack menguasai bisnis korporasi atau business to business. Untuk mengambil ceruk konsumen atau business to consumer, Alibaba mendirikan anak perusahaan baru, Taobao, Tmall, dan AliExpress. Tak ketinggalan, guna mengiming-imingi masyarakat dengan diskon agar mau berbelanja di segala lini e-commerce milik Alibaba, Jack mendirikan Chunsuan, portal tempat berkumpulnya kupon-kupon diskon ala Groupon. Melalui jejaring e-commerce ini, lebih dari 100 juta merchant dan miliaran individu berbelanja. Di sisi logistik, usai ajakan bekerja sama ditolak mentah-mentah oleh PT Posnya Tiongkok di tahun 2005, Alibaba mendirikan kongsi perusahaan logistik bernama China Smart Logistics. Melalui kongsi ini, perusahaan logistik seperti Shentong, STO Express, Yuantong, YTO Express, Chongtong, ZTO Express, dan Yunta yang semuanya bermarkas besar tak jauh dari kandang Alibaba meroket. Terakhir, untuk memudahkan masyarakat Tiongkok yang mayoritas tidak tersentuh produk perbankan berbelanja, Alibaba mendirikan Alipay. Alibaba Group didirikan pada tahun 1999 oleh Jack Ma bersama 17 rekannya, antara lain Jack Ma, Joseph Tsai, Chen Qiang, dan rekan lainnya. Sejak awal, para pendiri memiliki keyakinan bahwa internet akan menghadirkan kesetaraan dengan memampukan para pelaku UMKM untuk memanfaatkan inovasi dan teknologi untuk tumbuh dan berkompetisi secara efektif di tingkat domestik dan global. Berawal dari satu website untuk membantu eksportir, pabrik dan pengusaha Tiongkok untuk menjangkau pasar internasional, kini Alibaba telah tumbuh menjadi perusahaan teknologi terintegrasi dan merupakan salah satu perusahaan terkemuka di dunia. Lini usahanya demikian beragam hingga membentuk sebuah ekosistem yang dinamakan ekosistem Alibaba. Meski nama Joseph Tsai tidak terlalu dikenal di publik, namun salah satu pendiri Alibaba, Joseph Tsai, telah dinobatkan sebagai salah satu orang terkaya di dunia. Joe Tsai sendiri memang adalah sosok yang low profile. Namun di balik kesuksesannya, nyatanya tidak banyak yang mengetahui bahwa Joseph Tsai rela mengambil risiko meninggalkan pekerjaannya yang bergaji tinggi untuk bergabung dengan Alibaba. Padahal saat itu Alibaba tidak memiliki harapan. Pada tahun 1986, Joseph Tsai lulus Universitas Yale dengan anugerah gelar Bachelor of Arts di bidang ekonomi dan studi Asia Timur. Lalu 2 tahun kemudian, dia dianugerahi gelar Juris Doctor dari Yale Law School pada tahun 1990. Perjalanan karir Joseph Tsai pasca kelulusan, Joseph menjadi rekan pajak untuk firma hukum Sullivan dan Cromwell pada tahun 1991. Dia diakui sebagai pengacara kondang di New York. Dalam 4 tahun, Joseph Tsai sedang dalam perjalanan ke Hong Kong, di mana dia bergabung dengan investor AB dan bertanggung jawab atas investasi ekuitas swasta Asia. Kemudian pada tahun 1999, secara kebetulan, ketika berada di Tiongkok dalam perjalanan bisnis, Joseph Tsai berkenalan dengan Jack Ma. Di pertemuan perdana, keduanya saling bertukar pikiran soal bisnis layanan online. Joseph Tsai mengaku langsung tertarik dengan pemaparan Jack tentang perusahaan yang menjual barang secara online. Belakangan, Joseph Tsai bergabung dengan Alibaba Group karena terkesan dengan Jack secara pribadi yang visioner. Di awal bergabung dengan Alibaba Group, Joseph Tsai rela gajinya diturunkan. Sebelumnya di perusahaan investasi, gaji Joseph Tsai mencapai $700.000 atau setara dengan 10,9 miliar rupiah per tahun. Sementara pada tahun pertama di Alibaba Group, Joseph Tsai hanya mengantongi sebesar $50.000 atau 782 juta rupiah. Tetapi untungnya, sebagai mantan pengacara Wall Street ini tidak kecil hati
dan kian bersemangat mengembangkan perusahaan yang menjadi aktor penting di balik pengembangan produk usaha Alibaba. Berkat kecermatannya dalam melihat peluang dan berani mengambil langkah yang penuh risiko itu, mengantarkan dirinya sampai ke titik ini dengan memiliki kekayaan hingga 7,9 miliar dolar AS atau setara dengan 123 triliun rupiah. Joseph Tsai diakui menjadi orang yang paling berpengaruh atas ekspansi kelas internasional yang dilakukan Alibaba. Sebab Joseph Tsai menjadi satu-satunya pendiri Alibaba Group yang mengecap dunia pendidikan dari Amerika. Dia juga profesional pertama yang bekerja di Alibaba dan memiliki segudang pengalaman di perusahaan internasional. Melalui segitiga besi tersebut, Alibaba tak tergoyahkan. Bukan hanya di Tiongkok, tapi juga di dunia selama kekuasaan Xi Jinping tak diusik. Sialnya, usai menjadi superstar setara Bill Gates, Jack Ma mengusik Xi Jinping. Jack Ma, konglomerat asal Tiongkok dan pendiri Alibaba ini, selalu menjadi sorotan publik dunia, terutama sejak kritiknya mengenai sistem keuangan Tiongkok di bawah Presiden Xi Jinping. Dia pernah mengkritik bahwa industri perbankan Tiongkok terkesan kaku karena hanya memberikan pelayanan kepada segelintir masyarakat. Industri keuangan Tiongkok, terutama industri perbankan, hanya melayani 20% klien, dan saya melihat ada 80% klien yang tidak tercakup oleh layanan mereka, kata Jack Ma dalam suatu talk show 5 Januari 2013 lalu. Bulan November seharusnya menjadi waktu terbaik bagi Jack Ma. Pada tahun 2020 lalu, Ed Group sebelumnya berencana untuk go publik, alias menawarkan saham perdana dengan mengincar dana senilai 37 miliar dolar AS. Namun Beijing mengekang kerajaan bisnis yang dibangun Jack Ma ini dan tiba-tiba memotong sayap bintang perusahaan tech terbesar Tiongkok itu. Sekarang, untuk menghibur investor dengan hati-hati, taipan e-commerce dan miliarder dunia ini mulai kembali ke publik, mengambil langkah tentatif pertamanya balik ke panggung global dengan perjalanan sederhana ke Eropa, di mana dia mengembangkan hobi pribadinya seperti hortikultura. Kunjungan ini berbeda dari kunjungan bak seorang negarawan yang dilakukan Ma pada 2017 ketika ia melakukan perjalanan ke New York untuk bertemu Presiden AS terpilih Donald Trump untuk bicara empat mata di Trump Tower beberapa hari sebelum pelantikan Trump dan berjanji untuk menciptakan 1 juta pekerjaan Amerika. Pertemuan tingkat tinggi itu mengguncang pemerintah Tiongkok. Pejabat Tiongkok memberitahu Alibaba bahwa Beijing tidak suka Jack Ma bertemu Trump tanpa izin terlebih dahulu. Apalagi kala itu, Trump mulai sering mengkritik Tiongkok mengambil pekerjaan orang Amerika. Para sumber ini mengatakan, inilah yang menjadi titik balik di mana relasi Jack Ma dengan Beijing mulai rusak. Akan tetapi kala itu, belum ada tindakan tegas. Lalu pada Oktober 2020, Jack Ma mengkritik lagi sistem keuangan pemerintah Tiongkok. Akibatnya dijegal pemerintahan Xi Jinping, perusahaannya Alibaba dan Ed Group ditekan dan kena denda, dan Jack Ma pun tak lagi muncul di publik. Mengapa sebelum Alipay resmi diluncurkan, Jack Ma berkata, "Jika seseorang harus masuk penjara karena Alipay, biarlah saya yang pergi," kata Ma dengan berani kepada rekan-rekannya saat itu. Mengapa rencana Ed Group untuk go public tiba-tiba terhenti? Ada apa dengan 4 regulator termasuk Bank Sentral Tiongkok di atas mewawancarai Jack Ma? Sebenarnya kue siapa yang disentuh oleh Ed Group Jack Ma? Terkait ini, tim kami akan menelusurinya lebih lanjut jika ada kabar terbaru. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.